Hello friends, welcome to JBL Hangout barengan sama Malisa. Dan kalau untuk hari ini adalah review edition. Dan untuk di review hari ini pastinya Malisa nggak sendirian. Dan selain itu kita lagi mau review apa nih produk yang ada di depan Malisa. Ada JBL Tune 115 TWS. Dan kita akan mereviewnya bareng tamu kehormatan dari Gadget Empire. Woohoo! Ini semua orang udah tahu ya, the Queen of Gadget. Ada Mbak Gadget, silakan di sini Mbak Gadget. Mana di sini? Oke. Iya. Nah, terharu ya. Dibilang the queen. Di mana-mana yang review gadget itu laki, Bro. Iya kan? Yang review gadget itu laki. Ini di sini kita ada dua Sri Kandi, benar? Ya kan? Nah, ini Mbak Gadget udah tahu belum nih untuk si Tune 115 TWS? Itu apa nih? Jadi ini produk baru banget nih yang lagi launching. Oke. Itu. Dan untuk hari ini nih di tanggal 25 itu kita ada promo di keseluruhan e-commerce, JBL aplikasi, dan juga di seluruh offline store. Oke, kalau ada promo berarti banyak plusnya dong ya? Banget. Jadi selain harga promo yang pastinya beda ya, itu kamu juga bisa dapetin ini setiap pembelian. Oke, jadi nggak perlu ragu lagi lah ya, udah harga promo, dapat bonus lagi. Betul. Kayaknya Yoi. Jadi buat kamu nih anak sepeda ya, atau yang suka betul yang suka olahraga, karena memang kalau untuk Tune 115 TWS ini memang diperuntukkan untuk kita yang aktif. Gitu. Mbak Gadget, oke kita buka satu kali ya. Mau yang warna apa? Aku coba yang putih kayaknya ya. Oke boleh. Mangga. Nah ini aku udah punya yang warna udah hitam buka. ya? Iya. Jadi ini dia ada 4 warna. Nih aku bukain di sebelah sini. Ya. Iya. Masih disegel. Masih disegel. Masih baru banget, kita langsung unboxing barengan sama JBL Friends ya. Ini biasanya aku kalau sambil unboxing itu sekalian ngomongin yang fitur yang diunggulkan biasanya. Yes. Ternyata di sini fitur yang diunggulkan itu udah ada di boxnya langsung. Iya, kelihatan semua ya di boxnya langsung. Nah, yang aku Di bagian belakang sini. notice di boxnya ini, dengan ngecas 15 menit itu bisa dipakai untuk dengerin musik 1 jam. Yes. Karena untuk si JBL Tune 115 TWS ini dia punya fast charging. Gitu. Jadi 15 menit ngecas itu dia bisa bertahan selama 1 jam. Gitu. Dan ini dia penampakannya. Yes, ini penampakannya ya. Ini bisa di zoom ke yang sebelah sini. Ini untuk buku-bukunya ya, kartu garansi. Garansi berapa lama sih kalau untuk JBL? Jadi untuk JBL keseluruhan garansinya itu 1 tahun ya, dan sekarang udah nggak ada lagi di dalam sini kayak buku garansi yang harus dibawa gitu ya. Biasanya kan agak ribet ya kalau misalnya kayak gini nih, aku biasanya tuh udah lupa naruh di mana ya. Betul Nah, banget. sekarang kayaknya ada inovasi baru nih dari JBL-nya. Yes, pastinya karena kita udah paperless ya kan, Okay. supaya eco friendly guys. Jadi kita udah paperless, jadi buat kamu yang nanyain Kak di mana kartu garansinya, soalnya nggak ada di dalam sini. Hey, kamu bisa lihat di samping sebelah sini. Ini ada tulisan garansi 1 tahun ya. Ini mungkin Ya, ada stikernya di sini ya. Iya, betul. Bisa tunjukin di situ. Nah, terus juga ada logo QR code-nya. Ya, QR code-nya. Jadi tinggal di download ya aplikasinya. Betul. Nanti di situ tertera Betul. garansinya gitu ya. Iya. Langsung tertera garansinya. Jadi kamu bisa langsung daftarin langsung di aplikasi JBL Indonesia. Terus kamu masukin nama serial number-nya. Terus nanti kalau amit-amit kenapa-kenapa gitu ya, itu yang dibawa cuma produknya aja. Jadi misalnya produknya ini nih, yang dibawa cuma ini aja. Nanti dia akan nyamain serial number yang ada di bawah. Oke. Jadi memang benar-benar eco friendly banget ya. Betul, dan cepet guys. Jadi nggak usah repot.
Nah, Yes. first look Yes, first look. First look, Kita tanyain first impression dari Mbak Gadget. yang aku lihat di sini adalah simple, minimalis, kayaknya gampang dibawa ya. Kantongin gitu ya. Dikantongin itu gampang. Terus warnanya juga di sini aku lihat ada 3 warna. Ada 4 warna. Oh, ada 4 warna sebenarnya ya. Oke, ada yang hitam merah, ada yang hitam polos ya. Betul. Semua. Dan ini yang aku buka barusan itu warna putih ya, putih. Terus ada warna Putih Tosca. biru. Putih Tosca Tosca ya? Iya, betul. Putih Tosca. Oke. Dan aku coba. Boleh dong. Aku deg-degan. Biasanya tuh ear tip ini aku kurang nyaman biasanya. Oke. Ya, jadi kalau untuk olahraga biasanya aku suka yang ditempelin di leher, Di leher. gitu kan, supaya dia kalau misalnya lari atau aku nge-gym atau main sepeda gitu nggak jatuh-jatuh. nggak takut. Biasanya cuma kekhawatiran aja sih sebenarnya. Ini kan memang udah didesain sesuai dengan lekukan telinga. Betul. Nah, biasanya yang aku khawatirkan itu adalah tip-tipnya ini. Ini aku lihat ternyata ada ininya ya, menggantinya. Yes. Jadi bisa disesuaikan sama Lubang telinganya. Jadi nggak takut untuk jatuh atau kurang nyaman lah ya. Betul. Ini ukurannya SML. Kalau by default itu karet ear tipsnya itu yang di ukuran M. Oke, yang ukuran M ya. By defaultnya. Nah, kalau yang di dua sini ini yang ukuran yang large sama yang small. Jadi ada 3 ukuran. 3 ukuran. Keren ya. Asik ya? Asik. Oke. Habis itu kita suruh kayang gimana? Enggak, soalnya kan kalau kita olahraga apalagi lari ya, lari atau nge-gym itu kan banyak gerakan. Betul, ada Banyak jumping gerakan, atau goyang gitu. gitu. Nah, itu biasanya aku agak kagok, gitu kan, agak kagok. Nah, tapi ini sepertinya Headbang ya? Ayo aku juga. ini kayaknya nggak ini sesuai dengan kebutuhan dan masuk sih itunya. Langsung enak Langsung gitu enak ya. gitu, langsung gitu. Kan biasanya tuh kalau kita nih perempuan Indonesia itu biasanya adalah pas kendalanya pas lagi pakai earbuds yang seperti ini itu pegel lama-lama. Nah, benar. Iya kan? Benar, ya. Karena kayak dia bentuknya kan ganjel bulat gitu, misalnya ganjel, terus lama-lama tulang telinganya itu suka pegel ya, gitu. benar. Nah, kalau pakai yang ini karena dia bentuknya oval, ngikutin bentuk kuping kita, jadinya nyaman gitu kalau dipakai. Enak ya. Soalnya dari tadi aku udah kayak rocker gue. Headbang ya bun. Oke. Nah, terus juga untuk ini untuk si Cun 115 TWS ini, aku suka biasanya aku kan lagi ngerutinin balik untuk yoga ya, supaya posturnya balik. Walaupun lebar ya nggak apa-apa. Yang penting posturnya balik. Nah, terus kemarin aku pakai ini waktu lagi yoga dan nggak copot loh selama sesi. Itu sambil 1 jam. Backbend, terus twist dan segalanya itu ya yang kita lakukan kalau yoga. Nah, itu tuh aman banget gitu. Oke. By the way, ini yoganya menggunakan Zoom meeting Zoom ya. Wah, itu memang apalagi di era pandemi kayak gini, olahraga di rumah itu memang sangat membutuhkan ini. Betul, karena kalau enggak kita diteriakin sama anak misalnya, kan? benar. Atau sama ponakan, atau tiba-tiba lari-lari aja gitu, jadi nggak fokus. Nggak fokus, benar. Jadi memang ini sangat membantu banget pada saat kayak aku gak minat pada saat anak nge-zoom sekolah itu ini gitu banget. Iya, dan udah gitu nih Mbak Gadget karena tadi kan bilang Zoom meeting gitu kan, terus kalau kelas gitu kan, kelas di rumah Iya, kan. benar. Nah, itu
terbantu juga karena si Tune 115 TWS ini dia tuh daya tahannya lumayan lama, dia 21 jam. Jadi di earpads-nya itu 6 jam, di casingnya itu 15 jam. Oke. Jadi kalau di total keseluruhan ini bisa tahan sampai 21 jam. Betul. Pernah loh aku pernah seharian itu live dari jam 11 sampai jam 5 sore. Itu kita kebetulan aku punya hobi yang lain selain gadget ya. Yes. Pada saat itu kita memang live jarak jauh. Live pastinya jarak jauh ya. Yang satu di Jakarta, yang satu di Bali gitu kan. Dan kita buka kelas fotografi gitu dan langsung ini gitu. Langsung praktekin untuk praktek fotografinya. Dan aku bete banget. Earbuds-nya aku itu mati di saat yang paling tepat. Oke. Bete banget ya gitu iya. Aku lihat ini bisa bertahan 21 jam. Wow banget sih ya. Betul. Dan sebenarnya nih Mbak Gadget, kalau untuk si Tune 115 TWS ini kan dia bisa tahan 21 jam. Jadi kalau di earpads itu kan dia tahan 6 jam. Jadi misalnya kita lagi nggak butuh untuk penggunaan dua earphone, itu kita bisa pakai satu aja, misalnya di kanan, Lebih hemat. betul. Nah yang satu misalnya kita pakai yang di kanan doang, Yang satu dicas dulu. Nah kayak misalnya untuk Gadget yang seharian live-nya udah susah ya Mak, kan laku banget nih. Jadi kalau untuk yang butuh live seharian atau webinar gitu seharian, kan kita biasanya pakai misalnya itu di dalam studio kita butuh cuma satu gitu kan. Iya. Karena yang satu untuk merhatiin di belakang kamera kan. Nah itu kalau kita pakai yang kanan doang, terus abis itu kayak tadi mati di saat yang tidak tepat, itu bisa di minimalisir. Iya, benar. Karena pas ininya lowbat, yang sebelah sini lowbat, itu kita ganti langsung ke yang kiri, itu tanpa halangan sama sekali. Jadi si meetingnya itu nggak bakalan berasa kalau earphone yang kanan kita lagi mati. Nah, satu pertanyaan nih. Apakah kedua kiri dan kanan ini memiliki mic? Iya. Hanya kan? Soalnya kan gini, pada saat satu dicas, satu kita pakai, kebanyakan kan earbuds itu mic-nya di sebelah kanan. Betul sekali. Nah, kalau misalnya satu dicas yang sebelah kiri, pada saat yang kanan mati, otomatis aku pakai yang kiri dong. Betul. Apakah yang sebelah kiri ini memiliki mic dan bisa digunakan juga? Yes, betul sekali. Makanya itu dia ada dual connect. Nah, jadi di kanan kiri itu sekarang untuk si Tune 115 TWS ini dia ada mikrofonnya. Jadi di kanan ada mikrofon, di kiri ada mikrofon. Jadi kita penggunaan kanan kiri itu bisa buat call. Oh, gitu. Jadi sangat efisien sih. Betul. Makanya itu dia kalau misalnya Mbak Gadget lagi live seharian gitu, itu benar-benar seamless. Jadi misalnya Mbak Gadget mulai ngerasa ini yang kayaknya yang di kanan gue lowbat gitu kan, langsung aja terus dicas langsung dicas yang kanan, terus pakai yang kiri, itu dia nggak akan terputus gitu. Jadi yang live di sebelah sana itu nggak akan ada suara yang nggak ada gede-gede. jeda gitu ya. Iya, betul. Oke, itu tadi kita omongin kan ketahanan ketahanan ininya ya, baterainya ya. Betul. Nah, ini penasaran ini kelengkapannya apa lagi ya? Nah, ini kabelnya ternyata di sini udah USB Type-C. Kebanyakan itu masih menggunakan micro USB. Betul sekali, Mbak Gadget. Nah, ini dia di belakangnya udah USB Type-C. Tuh. Jadi di sini udah USB Type-C ya. Dan juga ini udah kan fast charging ya. Jadi 15 menit ngecas bisa tahan selama 1 jam. Dan biasanya orang-orang itu bakalan nanya juga nih ke Gadget kayak kalau misalnya aku ngecas pakai kabel handphone aku gimana gitu. Pengaruh nggak sih? Nah, iya betul. Pengaruh nggak sih kalau kita pakai kabel handphone yang ada di rumah gitu? Selama kabelnya original, misalnya dari handphone yang aku punya, itu nggak apa-apa gitu. Karena
ampere-nya sama. Sama. Tapi kalau misalnya kamu beli dari third party itu harus diperhatiin brand dari third party. Gitu. Itu ya sobat JBL. Iya, JBL Friend. Oh, JBL Friend bukan sobat JBL JBL. Tapi ini kabelnya memang warnanya tuh sesuai dengan warnanya JBL JBL, ya. iya, orange. Orange. Oke. Nah, Betul. tadi kita udah ngomongin masalah udah. Nah, first impression aku looksnya ini simple minimalis dengan 4 varian warna. Yes, Nah, betul. Garansi 1 tahun. Terus yang mau aku tanyakan lagi nih, Tanyain aku nggak geco. Tanyain aku. dia udah memiliki IP belum sih? Oke, IPX rating ya. Kalau hanya sekedar kena keringat atau ya, kalau ada ringan, itu masih aman nggak sih? Oke, good question. Nah, jadi kalau untuk dari Chun 115 TWS, ini dia belum ada IP rating. Jadi maksudnya untuk kayak IPX5 atau IPX7, jadi water resistant atau waterproof itu dia nggak ada. Nah, cuman kalau untuk dipakai kayak untuk jogging santai atau jalan keliling komplek ya kan, demi berjemur mendapatkan vitamin D, ya benar. Nah, itu dia aman banget dipakai. Karena pertama, kenapa? Si USB-C ini beda banget sama tipe micro USB yang sebelumnya. Kan kalau micro USB yang sebelumnya itu dia literally nggak bisa kena percikan sama sekali. Kalau untuk yang ini juga dia tidak didesain untuk kena percikan. Cuman kalau misalnya kayak untuk kena keringat sedikit, terus kena air uap gitu, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Gitu, karena USB-C lebih kuat dibandingin micro USB. Gitu. Nah, terus sama satu lagi. Ini makanya ini kita bentuk sekelilingnya ini sama plastik ya, TPA, sama ininya karet sebelah sini. Ini juga kalau misalnya kita lagi pakai terus keringetan itu nggak apa-apa. Gitu. Cuman tetap aman, cuman bukan keringet yang gobios gitu. Gitu. Jadi kalau untuk nanya IPX-nya itu IP ratingnya ada atau enggak? Jawabannya kalau yang ini nggak ada ya. Good question. Nah, ada lagi nih yang mau ditanyain nih sama Mbak Gadget. Mumpung ada Mbak Gadget. Nah, cara klaim garansinya ini susah nggak sih? Atau cuman datang bawa ini aja tanpa harus biasalah ya? Nggak mungkin nggak orang lain juga ya. Kalau udah beli itu udah buang aja gitu. Betul sekali. Nggak mau numpuk sampah gitu kan. Betul, sekalian betul. bongkar sampah semua. Benar. Terus semua isinya ya kan digunakan. Nah, ini untuk klaim garansinya cukup scan barcode, hanya menyantumkan nomor kode ini aja. Iya, betul. Cuman nyantumin kode si serial number-nya aja. Gitu. Nah, terus kalau butuh kenapa-kenapa itu langsung ke service center gitu ya, atau buat JBL Friends yang mungkin ada di luar kota, itu bisa langsung dikirimkan ke service center. Cuman ininya aja, sama dicatat pas di pengiriman misalnya untuk yang di luar kota yang nggak bisa datang langsung gitu, itu dicatat ini JBL tipe Chun 115 TWS misalnya. Terus habis itu ditulis serial numbernya, terus tulis nama dan alamat yang sesuai dengan KTP. Terus nanti langsung ditelepon sama pihak service center kita gitu. Jadi nggak repot. Udah gampang banget ya sekarang ya. Betul. By the way, aku ini ya udah sering banget nih dari review URL kayak gini, dan aku lihat juga nih di marketplace JBL itu banyak banget yang fake-nya ya. Nah, itu dianya. Pastinya makin tinggi pohonnya, makin banyak anginnya. Oke, dihembus ya. Nah, jadi kalau untuk si TWS itu pastinya kita harus ngecek keaslian dan originalitas dari si barangnya sendiri.
gitu. Contoh misalnya kalau untuk produk JBL itu produk JBL yang TWS itu pasti nggak ada yang harganya di bawah 600.000, di bawah 800.000, itu pasti nggak ada. Itu pertama. Tunggu. Nah, ini cara membedakannya ini produk yang asli sama yang fake itu gimana? Nah, Soalnya kan di marketplace tuh kan kita nggak bisa langsung ngecek produk ya. produk gitu. Mm-mm. Nah, ini tipsnya ini Mbak gimana? Kalau untuk kamu nih, JBL Friends, ini pertanyaan bagus banget juga ya, emang nggak salah ya. Nah, jadi kalau kamu pengen beli di e-commerce, itu jadi yang harus kita perhatiin kan kita nggak pernah ngeliat produknya gitu kan, baru banget. Terus kalau misalnya kita nggak into gadget banget, kita juga nggak tahu JBL ngeluarin produk apa yang baru gitu kan. Oh, asal murah, wah ini JBL loh, mereknya Betul. bagus loh ya kan, Betul. 200.000 beli aja gitu. Nah, itu dianya. Nah, jadi yang harus kita lihat kalau kita lagi mau berselancar di e-commerce itu adalah di bagian description nih Mbak Gadget. Oke. Jadi kalau di bagian description itu ada tulisan garansi resmi PT IMS Indonesia selama 1 tahun, itu udah pasti asli. Oke, IMS ya? Iya. Oke. IMS PT IMS Indonesia. Nah, terus kalau di busnya dia ada logo hologram seperti ini. Itu kayak gini nih hologramnya. Yang tidak ada hologram berarti fake. Yes, betul. Dan terus juga kalau misalnya kita perhatiin ya, kan kalau di e-commerce itu kan dia ada slider yang buat nunjukin gimana produknya gitu kan. Itu dari kualitas busnya, busnya, boxnya, dan kalau di zoom in untuk si bagian dari produk itu juga beda banget kualitasnya pasti. Gitu. Dan ditambah lagi mungkin garansinya ya. Betul, garansinya nggak ada tulisan dari PT IMS Indonesia gitu, nggak dicantumkan, udah langsung deh, nggak usah beli ya gengs. Dan yang paling penting mungkin belinya langsung di official store-nya aja yang ada di e-commerce ya. Betul, jadi buat kamu yang emang suka berselancar di e-commerce bisa langsung belinya dari JBL Official Store. Jadi nggak usah beli store-store yang lain deh, langsung aja ke official store yang ada di. Betul, atau juga kalau kamu yang pengen langsung asli, ketahuan asli, tapi kamu takut keluar ke offline store kita yang ada di JBL Store ataupun di Blue Store, itu kamu bisa langsung download aplikasinya, yaitu aplikasi JBL Indonesia. Jadi aplikasi JBL Indonesia ini nggak cuman buat ngecek asli atau palsu, terus nggak cuman buat daftarin garansi, tapi di situ kita juga bisa dapat poin. Wow, Bagian poinnya itu bisa digunakan buat apa ini poinnya? Buat belanja pastinya, Emak-emak ya dapat poin. Nah, jadi kalau untuk di JBL Indonesia itu poinnya, jadi kalau misalnya kita first downloaders nih, baru download pertama kali, itu kita bakalan dapat modal 100 poin yang senilai 30.000. Wow. Gitu. Aku kayaknya baru pertama kali download, nanti dapat nih. Iya gitu. Jadi itu senilai 30.000. Jadi kurang lebih kalau misalnya kita melakukan pengiriman itu kayak cashback untuk delivery service-nya gitu kan. Jadi kayak free ongkir gitu dari JBL. Nah, terus setelah kita melakukan pembelian nih, mau itu dari offline store ataupun dari aplikasi JBL Indonesia, itu poinnya nanti akan nambah. Dan kalau untuk JBL Friends, apalagi yang udah loyal banget nih, gue kenal ya sama Lolo pada, soalnya tiap minggu gitu ketemu sama mereka. Nah, jadi mereka tuh suka ngumpulin poinnya sampai di akhir tahun. Terus benar-benar. Terus pas di akhir tahun mereka baru redeem point. Jadi pas ada produk yang lagi mereka incar, itu mereka diskonnya bisa sampai potongan 500.000, 600.000, emang gokil deh. Hebat deh kalian JBL Friends. Oh ya, nah untuk suara juga pasti akan ada bedanya dong, yang palsu sama yang asli. Nah, yes. Aku tadi cobain sih ya, udah connecting ke handphone juga. Di sini kayaknya bassnya nendang banget ya. Ya, jadi kalau untuk yang ini dia walaupun earphone-nya kecil, tapi dia tetap bass, tetap terasa Nendang banget. nendang banget sih. Tapi memang benar ya,
Itu kalau untuk suara bass itu memang boom boom boomnya itu getarannya itu emang wow. Full ya. Iya. Bentar nih, gua ada telepon. Halo. Gimana, Ma? Oi. Lagi di sahur kan? Iya. Jadi itu sahur di bareng. Kenapa tuh? Ya udah lu sini aja. Lo kan anak melawai. Luncur. Anak lama ini. Dah. Gue dadanya udah ke kamera gimana sih? Ya, itu tadi si Ada. Jadi hostnya Jebel Hangout. Oh iya. Hostnya Jebel Hangout. Tadi dia tuh habis dari seberang kayaknya. Terus dia bilang dia beli produk JBL. Terus katanya kenapa-napa. Kita lihat ya. Ya, Jangan-jangan nih kayak yang tadi aku omongin. Biasanya tuh ya gitu lah, Iya. banyak banget. Soalnya apalagi kalau yang di marketplace ya, kalau untuk secara offline itu mungkin masih bisa kita lihat ya perbedaannya gimana. Nah, yang secara offline ini kan kita nggak bisa melihat. Nah, itu dia. Oh, itu susah banget untuk ini ya. Permisi. Ya, Waalaikumsalam. Permisi, Assalamualaikum. Mohon maaf, paketnya zong. Apaan nih? Lu udah Coba. colok tadi udah dibawa kan? Udah guys, tadi Oke. guys mohon maaf nih, gua gangguin dikit nih live-nya nih. Tapi tadi gua udah dibawa, udah di antigen dan negatif. Selalu negatif, alhamdulillah sekarang. Kalau nggak boleh. Kenalan dulu kakak. Jadi tadi gua lagi nontonin nih video live-nya nih, Ini Mbak Gadget. Mbak Gadget nih. The Queen of Gadget. Queen of Gadget. Masalahnya pas banget gue lagi nyobain sih. Entah ini barang apa ini. Gue salah Gue beli. penasaran. Beli apaan deh? Tadinya mau gue cuanin guys, JBL Friends. Terus gue pakai dulu, gue mau nonton ini kan. Gue pakein. Suaranya kok begini amat gitu ya. Coba. Lu celah gue dah sekarang deh, celah gue sekarang. Yang ini dari Buya Quality. Beda banget kan? Jadi kalau mau lihat dari yang sama-sama hitam nih nggak bagi itu beda banget. Makanya kan gue beli. Banyak Yang ininya asli gue punya nih, cuman yang ini nih edisi yang ini nih, gue pegang juga kayak ya gitu deh, enteng banget, sangat nggak ngep gitu. Iya. Gue udah curiga nih, cuma karena murah ya, hantem Hantem aja. aja, yang penting cuan ya. Pas di kuping, bubar. Ini gimana cara Nggak jadi rembers? nggak jadi rembers. Gua mau rembers, barang palsu. Gua aduh, udah stupid. Tapi kalau misalnya ini dah, lo nggak usah dari si produknya. Gua bawa ini, gua kasih. Ya Allah. Beda banget nih. Terus lo buka gitu. Terus ini ngapain ada stiker? Di zoom in. Kenapa ada stiker-stiker ini buat apa? Udah nggak Makanya, zaman. Iya, kalau yang asli dong, pasti dong. Iya. Yang asli kan ada stiker ini nih. Ini salah satu tanda produk palsu ya kalau lo beli offline itu pasti ada Ada stiker gini ya. stiker-stiker begini Itu buat pasti. apaan? Ini apa sih tulisannya? Itu Oh, stiker tanggal-tanggal kayak garansi, sosok garansi sosok garansi gitu. gitu. Karena kalau beli yang asli garansinya 1 tahun tuh, 1 tahun dari Udah nggak pakai ISN. hati-hati. Ada juga bedanya, tapi nama bungkusnya pun beda sih kalau dilihat-lihat. Beda banget boxnya juga Ya beda. kan kemarin kan gue cuma lihat begini aja ya, ada logonya ya kan, ada logonya bagus Yang penting gitu. giginya lo ya. Cuma pas Iya. gue ada yang gini, orange-nya beda. Iya. Ini orange-nya beda, bener-bener beda. Ini agak butek ya bun. Buter bener bun. Yang satu pakai cat ya. Banget. Dan ini ada stiker hologramnya kan. Iya. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Jangan buru-buru, dilihat dulu, diperhatiin. Jangan kayak gua ntar sial. Nah itu dia, tadinya dia niatnya pengen cuan ya, Iya. pengen dijualin lagi temennya. Ternyata buntung guys. Ini apa guys? JBL Friends, jangan kayak gua, sumpah. Lu harus lihat lagi produknya, kemasannya. Beda banget dan plastiknya juga ini kayak plastik abang-abang itu loh. Iya kan? Kayak plastik daur ulang no? Iya. Ininya aja sakit di kuping nih. Nggak ada ininya, nggak ada apa istilahnya? Makanya. Oh, sekarang Namanya ada. memang nggak ada. Oh di dalam. Ini kita nggak rekayasa ya, ini bener-bener gua beli terus Tuh.
ya copot-copot gitu. Terus ngapain sih di produknya tuh ditempel-tempel udah nggak zaman lagi karena garansinya kan cukup scan barcode aja. Betul, sekarang garansi itu udah scan barcode doang. Terus Jadi nggak bisa di reimburse. nggak bisa. Ya udah. Gue yang Berarti karena edisi ini bukan gua pekerjanya, jadi gua bisa ikutan live quiz yang di atas tuh. Iya, lo bisa ikutan juga ya, Oke. Jadi nih gua mau pulang lagi nih. Masih siapa yang gua kerjain? Gila dong, Paul. Dari ini kita kan plastik PPA terus dilapisin sama silikon. Nah, itu udah Jauh banget. So guys, jangan buang-buang uang. Yes. Mendingan beli yang asli, mending beli yang terjamin. Iya. Di Betul. kuping, dipegang, dipajang, diposting. Nggak malu-maluin Nggak ya. malu-maluin banget. Dan tahan lama juga. Siap. Makanya ada harga dari lupa pasti. Nah pastinya, inget tuh, nggak ada harga temen. Ya udah pulang lo. Jangan kayak gua. Dadah. Thank you. Yuk, dadah. Jangan lupa buat kamu yang pengen ikutan quiz langsung lihat di atas ini ya. Ya. Terus nanti kita bakalan umumin langsung abis selesai live ini, kita akan langsung umumin untuk pemenang quiznya. Jadi pantengin aja live story dari JBL Indonesia. Oke. Gitu. Nah, ini kan tadi kita udah bahas nih total semua ya. Udah semuanya Uh-uh. nih. Udah mulai dari build quality-nya, suaranya, garansinya, warna-warnanya, ya Yes. kan. Itu udah dibahas semuanya. Dan aku Sampai puas banget depan sama semua. Yes. Kalau untuk suara JBL udah pasti deh, karena JBL Signature itu udah pasti bassnya nendang, clarity-nya oke, gitu kan. Ih, thank you banget Mbak Gadget udah hadir di sini. Thank you Ya, banget. oh kita fishbang kan kita nggak boleh salah lagi. banget ya. Thank you banget. Dan nanti kita ketemu lagi ya sama JBL Hangout review version selanjutnya sama Mbak Gadget lagi kah? Atau sama yang lain ya? Oke, nanti kita ketemu lagi di JBL Hangout review version barengan sama Malisa. Malisa pamit dan juga Bagi kita pamit. bye.